Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Nurul Fazria dan teman saya sendiri Febi Adha. Ini saya akan menjelaskan tentang materi angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Pendahuluan, masalah gizi tidak terlepas dari masalah makanan karena masalah gizi timbul sebagai akibat kekurangan atau kelebihan kandungan zat gizi dalam makanan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang melebihi kecukupan gizi menimbulkan masalah gizi lebih yang terutama terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Di lain pihak, 4 masalah gizi kurang seperti gangguan akibat kekurangan yodium, anemia gizi besi, kurang vitamin A, kurang energi protein masih tetap merupakan gangguan khususnya di pedesaan. Dengan meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat yang tinggal baik di perkotaan maupun di pedesaan akan memberikan perubahan pada gaya hidup. Pemilihan makanan yang cenderung menyukai makanan siap santap di mana kandungan gizinya tidak seimbang. Rata-rata makanan jenis ini mengandung lemak dan garam tinggi tetapi kandungan serat yang rendah. Di samping itu masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di mana pemenuhan kebutuhan makanan kurang sehingga timbul masalah gizi kurang. Jadi masalah gizi yang timbul baik masalah gizi kurang maupun masalah gizi lebih sebenarnya disebabkan oleh perilaku makanan seseorang yang salah satunya yaitu tidak adanya keseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizinya. Ada pergeseran konsep standar gizi yang digunakan pada masa lalu dan masa kini. Pada masa lalu hanya dibuat satu standar gizi yaitu angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk keperluan berbagai tujuan. Pada masa kini standar gizi dibuat tidak tunggal lagi, tergantung tujuan penggunaannya yaitu kebutuhan rata-rata, kebutuhan gizi yang cukup, kecukupan gizi, dan batas atas asupan. Untuk keperluan di Indonesia, hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 8 tahun 2004 menetapkan 3 standar gizi yaitu angka kecukupan gizi, batas atas asupan, dan acuan label gizi. Definisi angka kecukupan gizi merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Angka kebutuhan gizi sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Dalam hal itu dibutuhkan suatu ilmu yang telah digunakan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana tata cara perhitungan gizi tersebut. Konsep kecukupan energi kelompok penduduk adalah nilai rata-rata kebutuhan, sedangkan pada kecukupan protein dan zat gizi lain adalah nilai rata-rata kebutuhan ditambah dengan 2 kali simpangan baku. Ketentuan di Indonesia sendiri sudah ditetapkan beberapa ketentuan gizi yang harus didapatkan tiap-tiap individu, diantaranya meliputi energi, protein, vitamin A, D, E, K, dan C, tiamin, riboflavin, niacin, pyridoxine, vitamin B12, asam folat, kalsium, fosfor, dan seterusnya. Angka kecukupan gizi yang digunakan dengan tingkat nasional pada umumnya mengkonsumsi 2000 kalori dengan keseimbangan taraf persediaan 2000 kalori. Selain itu, angka kecukupan protein dalam taraf nasional ditentukan sebanyak 52 gram dari taraf persediaannya 57 gram. Kecukupan gizi untuk pelabelan produk makanan yang dikemas disebut dengan acuan label gizi atau ALG. Masalah-masalah gizi secara umum yang sering dihadapi masyarakat. Menurut Profesor Sukirman, Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit. Ketidakseimbangan atau gangguan dari masalah gizi bisa karena kekurangan asupan, bisa juga karena kelebihan asupan. Dari berbagai penelitian dan pemantauan pada konsumsi gizi masyarakat, ketidakseimbangan atau gangguan yang muncul dapat mengakibatkan 1. Menurunnya pertahanan tubuh terhadap penyakit, imunitas yang berdampak pada tingginya angka penyakit, infeksi, dan kematian bayi dan balita. 2. Gangguan pertumbuhan fisik pada siklus kehidupan manusia sejak janin, bayi baru lahir, balita yang dapat berdampak sampai dewasa. 3. Gangguan perkembangan otak pada janin, bayi, dan balita yang berdampak pada kecerdasan pada usia sekolah. 4. Rendahnya produktivitas kerja dan gangguan gizi dan kesehatan lainnya. Jenis masalah gizi. Jenis masalah gizi didasarkan pada ketidakseimbangan asupan makanan terhadap kebutuhan tubuh, yaitu yang pertama adalah ketidakseimbangan karena kekurangan asupan dari kebutuhan tubuh.
Dan yang kedua adalah ketidakseimbangan karena kelebihan asupan dari kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan. Jenis masalah gizi yang pertama adalah ketidakseimbangan karena kekurangan asupan makanan dari kebutuhan tubuh, biasa disebut dengan gizi yang kurang atau biasa juga diistilahkan dengan kelaparan, baik yang kentara maupun tidak kentara. Gizi kurang juga dibedakan atas kekurangan komponen-komponen gizinya, yaitu gizi kurang makro dan gizi kurang mikro. Gizi kurang makro dikenal dengan kurang energi, protein, sedangkan gizi kurang mikro yang banyak ditemukan atau menjadi masalah adalah kurang zat yodium, kurang zat besi, kurang vitamin A, kurang zat zinc, kurang asam folat, kurang vitamin B12 dan lain-lain. Jenis masalah gizi yang kedua adalah ketidakseimbangan karena kelebihan asupan dari kebutuhan tubuh, dikenal dengan istilah gizi lebih. Contohnya kegemukan dan penyakit degeneratif. Gizi lebih ini lebih dikenal dengan lebih karbohidrat atau banyak makanan, dan juga lebih lemak atau banyak makan minyak masakan, kesemuanya dikenal dengan istilah energi lebih. Contoh penyakit gizinya, bila kelebihan karbohidrat maka dalam darah akan kelebihan glukosa. Bila glukosa ini sempat diproses menjadi glikogen maka seseorang akan terlihat kegemukan. Bila glukosa tidak sempat diproses menjadi glikogen alias glukosa darah tetap tinggi, maka seseorang akan menderita penyakit gula. Akan lebih parah lagi bila seseorang telah mengalami proses degeneratif. Ini terjadi juga pada keadaan gizi lebih karena lebih lemak atau banyak makan lemak. Minyak masakan, lemak yang dimakan akan tertimbun pada pembuluh darah dan ini akan menimbulkan penyakit jantung, penyakit darah tinggi, dan akibat-akibat lainnya. Kegunaan angka kecukupan gizi. Kegunaan angka kecukupan gizi yang dianjurkan adalah sebagai berikut. 1. Untuk menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi penduduk atau golongan masyarakat tertentu yang didapatkan dari hasil survei gizi atau makanan. 2. Untuk merencanakan pemberian makanan tambahan balita maupun untuk perencanaan institusi. 3. Untuk merencanakan penyediaan pangkat tingkat regional maupun nasional. 4. Untuk patokan label gizi makanan yang dikemas apabila perbandingan dengan angka kecukupan gizi diperlukan. 5. Untuk bahan pendidikan gizi. Faktor yang mempengaruhi kecukupan gizi. Di samping kegunaan kecukupan gizi tersebut yang mempunyai beberapa keterbatasan, kecukupan gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Ukuran dan komposisi tubuh. 3. Jenis kelamin. 4. Keadaan kesehatan tubuh. 5. Keadaan fisiologis tubuh. 6. Kegiatan fisik. 7. Lingkungan. 8. Mutu makanan. 8. Gaya hidup. Prinsip menyusun menu seimbang. 1. Bahan makanan mempunyai 3 fungsi bagi seseorang, yaitu fungsi biologi, psikologi, dan sosial. 2. Makanan dapat dikelompokkan menurut slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi 5 golongan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah, dan susu. 3. Pemilihan bahan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan, psikologi, pendidikan, pendapatan sosial, budaya, dan geografi. 4. Dalam memilih bahan makanan perlu memperhatikan jenis dan tanda kerusakan bahan makanan serta ciri-ciri bahan makanan yang baik. 5. Pengertian menu seimbang adalah susunan hidangan beberapa macam makanan yang mengandung energi dan zat gizi secara cukup, baik jenis maupun jumlahnya. 6. Manfaat yang diperoleh dari menyusun menu seimbang adalah kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi, dapat memilih bahan makanan yang baik dan sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya, mengurangi kehilangan zat gizi selama penyiapan makanan, serta mengurangi kebosanan akan menu makanan. 7. Dalam merencanakan menu seimbang perlu memperhatikan berbagai faktor, yaitu kecukupan zat gizi, pemilihan bahan makanan yang baik dan sesuai, serta penyelenggaraan makanan. 8. Proses yang harus dilakukan dalam menyusun menu adalah menentukan kecukupan gizi, menentukan hidangan, penentuan pemilihan bahan makanan, serta pengolahan bahan makanan. Cara mengukur angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi setiap individu akan berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk mengukur angka kecukupan gizi bagi orang dewasa secara cepat, kebutuhan kalori atau energi dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Silakan dilihat tabel di bawah. Prinsip untuk menentukan angka kecukupan energi didasarkan pada pengurangan energi di mana komponen basal
metabolic rate merupakan komponen utama. Nilai BMR ditentukan oleh berat dan susunan tubuh serta umur dan jenis kelamin. Secara sederhana, nilai BMR dapat ditaksir dengan menggunakan rumus regresi linier sebagai berikut. Rumus untuk menaksir nilai BMR bisa dilihat di tabel berikut. Dengan komposisi makanan sehari 60% dari sumber karbohidrat, 20% dari protein, dan 20% dari lemak. Kecukupan protein yang dianjurkan adalah 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Konsumsi protein yang berlebih dapat membebani fungsi ginjal. Pada kondisi tertentu, seperti gizi buruk atau masa penyembuhan, konsumsi protein dapat ditingkatkan antara 1,2 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan per hari. Dianjurkan memenuhi kebutuhan protein dari protein nabati dan hewani dengan perbandingan 3:1. Widya Karya Pangan dan Gizi 6 tahun 1998 menetapkan angka kecukupan gizi bagi orang dewasa secara nasional berdasarkan kebutuhan energi per kalori dari protein. Sebagai berikut, bisa dilihat di tabel. Konsumsi pangan dan kecukupan gizi. Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan secara tunggal maupun beragam yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya memenuhi keinginan makan, rasa lapar, atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat, menurut Sudiatama 1996. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh, serta untuk pertumbuhan. Konsumsi, jumlah, dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Harper et al., faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, menurut Sudiatama, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang ditentukan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang lebih baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi. Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun yang disertai menurunnya produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menyebabkan status gizi kurang dan gizi buruk. Apabila tidak ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang mencukupi, pada akhirnya tubuh akan mudah terserang penyakit infeksi yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian. Kecukupan gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi hampir semua orang, tepatnya 97,5% orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan fisiologis tertentu. Nilai asupan harian zat gizi yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan gizi mencakup 50% orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan fisiologis tertentu disebut dengan kebutuhan gizi. Kesimpulannya, menurut Profesor Sukirman PhD, Guru Besar Ilmu Gizi IPB Bogor, masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan atau intake dengan kebutuhan tubuh
akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit atau infeksi. Angka kecukupan gizi adalah nilai yang menunjukkan jumlah zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat setiap hari bagi hampir semua penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui. Konsep kecukupan energi kelompok penduduk adalah nilai rata-rata kebutuhan, sedangkan pada kecukupan protein dan zat gizi lain adalah nilai rata-rata kebutuhan ditambah dengan 2 kali simpangan baku atau 2 SD. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.